iman, nikmat Islam. Nikmat-nikmat di dunia ini begitu banyak dan semuanya wajib kita syukuri. Tetapi tidak ada nikmat yang lebih besar, yang paling wajib untuk kita syukuri menjadi nikmat iman. Yang mana nikmat ini mendatangkan keuntungan akhirat dan keuntungan dunia. Andaikan ada seorang hamba, dan itu sudah pernah terjadi, di dunia ini dia tidak punya apapun kecuali iman, maka iman dia ini manfaatnya untuk dia. Dengan sebab iman itu dia dapat ridhonya. Dengan sebab iman itu dia dapat kunci surga. Dengan sebab iman itu dia akan dapat surga luasnya paling kecil 10 kali lipat dunia. Akan jadi raja besar di surga sana. Di surga nggak ada kerajaan yang kecil, paling kecil 10 kali lipat dunia. Itu pun di awal seseorang masuk di surga. Allah telah janjikan dalam firman-Nya, waladaina mazid, waladaina mazid. Di sisi kami masih akan ada tambahan lagi, tambahan lagi, tambahan lagi. Di samping itu, dengan sebab seorang yang beriman di dunia ini, dunia isinya dunia, penghuni dunia dari kalangan manusia ataupun kalangan jin atau kalangan hewan, bahkan benda-benda yang tidak bernyawa, angin-angin yang berhembus atau yang berhenti, gunung-gunung yang menjulang ataupun bukit-bukit kecil atau besar. Dengan sebab seorang yang beriman, semuanya tidak diizinkan oleh Allah untuk terjadi kiamat di atas. Jadi orang ini beriman manfaat untuk dirinya dan manfaat untuk lingkungan. Apalagi kalau imannya disempurnakan dengan amal. Kalau ada orang beriman, dia membaca ayatul kursi setiap lepas sholat 5 waktu, keberkahannya untuk dia, anak cucu dia, untuk harta dia, untuk tetangga-tetangga dia. Masya Allah. Kalau orang iman tadi hafid Quran umpamanya, satu kampung gara-gara dia terangkat dosanya karena sudah ada wakil yang menghafalkan Quran, wakilnya seluruh kampung. Maka orang beriman, satu orang berkahnya begitu besar, kumpul 2 orang tambah besar, 3 orang tambah besar, banyak orang tambah banyak keberkahan. Maka di antara anugerah Allah yang Allah janjikan kepada orang yang bareng-bareng dalam kebaikan, namanya bareng-bareng kata para ulama minimal 3 kali, majtama'a qaumun 3 kali, yang mana kumpulnya tadi hanya murni karena cari ridho Allah, murni agama. Semua orang yang hadir oleh Allah diberi rahmat khusus, diberi anugerah khusus, diberi sakinah dari Allah. Malaikat-malaikat khusus ikut hadir di situ. Itu bukan itu saja yang hadir, semua dimaafkan dosanya oleh Allah, keburukan-keburukannya diganti dengan kebaikan. Maka majelis-majelis kebaikan yang seperti ini perlu dibuat di rumah kita.
perlu dibuat di kampung kita, perlu dibuat di masjid kita, perlu dibuat di daerah-daerah kita, supaya keberkahan yang ada pada pribadi-pribadinya orang beriman itu tambah banyak dengan sebab adanya perkumpulan jamaah-jamaah yang murni karena agama, murni karena itulah di antara cara untuk mendatangkan pertolongan Allah. Yadullahi ma'al jamaah. Rasulullah menjanjikan pertolongan Allah akan diberikan kepada orang yang berjamaah. Orang iman satu orang berkah, tapi mungkin belum dijanjikan pertolongan secara khusus. Nabi mengatakan asyaitonu ma'al wahid. Setan itu akan mudah orang yang satu orang. Maka biasanya orang itu kalau mau nakal, laki atau perempuan, biasanya tengok kanan tengok kiri ada orang apa tidak. Begitu sudah sendirian dia baru berani kerjasama dengan setan. Wa huwa ma'al ibnaini abad. Setan bersama dua orang beriman lebih jauh lagi. Kalau sudah dua orang kerjasama dalam kebaikan, setan mau menggoda itu maju dulu karena sudah agak sulit. Kemudian kalau 3 orang ke atas, Nabi mengatakan itu jamaah. Maka di rumah kita buat jamaah taklim, jamaah wirid bareng dengan anak istri kita, jamaah tahajud bareng dengan anak kita. Di kantor kita buat taklim bersama 3 orang ke atas targetnya. Kalau belum, apa yang belum tercapai jangan menyebabkan apa yang bisa tercapai kita tinggal. Para anbiya itu semuanya dulu 1 orang, bukan 2 orang. Dari 1 orang jadi 2. Namanya hitungan asalnya dari 0 kemudian 1. Lepas 1, 2, lepas 2. Targetnya berjamaah. Kalau itu belum tercapai, 1 orang pun tidak menghalangi orang untuk dapat pahala. Para anbiya banyak yang berdakwah sampai wafat, dakwah sendirian, menyampaikan pada kaumnya sendirian, tidak ada yang mendengarkan. Akhirnya beliau berdakwah sampai wafat sendirian, tidak ada yang ikuti ajakan beliau. Tetap saja yang dalam kebaikan beruntung, karena memang keuntungan itu adalah dalam ketakwaan, dalam ridhonya Allah. Kalau orang sudah dapat ridhonya Allah, walaupun 1 orang dia sudah 1 orang pun kita bisa berkebaikan, apalagi 2 orang apalagi lebih mudah, apalagi 3 orang lebih mudah, apalagi banyak orang. Insyaallah semuanya ya. Insyaallah. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, di sepanjang tahun ada 1 hari yang begitu istimewa bagi orang-orang beriman. Yang 1 hari tadi dalam setahun hanya ada dalam 1 bulan, yaitu bulan Dzulhijjah. Hari istimewa di hari itu sekian banyak umat Islam bareng-bareng wukuf, bareng-bareng berdoa buat amalan di tempat yang dari Indonesia jauhnya, dari tempat ini kurang lebih 10.000 kilometer. Mereka doa, yang doa mereka bukan kita, yang berjamaah mereka bukan kita, yang minta kepada Allah mereka bukan kita. Tadi sudah dikatakan orang iman dia sendirian, berkahnya untuk 10 dunia. Orang beriman. Bagaimana kalau orang beriman kumpul di sana hanya karena agama? Berapa banyak keberkahan yang akan muncul dari perkumpulan itu? Perkumpulan di hari ke-9 bulan Dzulhijjah di Arafah. Nabi bersabda, tidak ada seorang iman pun yang di hatinya ada iman walaupun sebiji sawi. Dia melalui hari Arafah, dia hidup ketika hari Arafah itu, walaupun dia tidak ikut haji, walaupun dia tidak ikut berjamaah di sana, karena berkahnya orang yang berjamaah di sana.
akhirat, semua dosanya dimaafkan Allah sepanjang tahun, walaupun dia nggak puasa Arafah. Maka kita ini bagaimana ngulangi lagi untung jadi wong iman untung, apalagi kalau temannya tambah banyak tambah untung, apalagi kalau majelisnya tambah banyak untung, apalagi kalau tasbihnya tambah banyak tambah untung. Maka inilah di antara yang perlu kita usahakan hari-hari, bersilaturahmi kepada para mukmin mukminat, ibu-ibu dengan ibu-ibu yang lain, bapak-bapak dengan bapak-bapak yang lain, untuk mempererat silaturahmi antar orang-orang barokah, yaitu orang-orang beriman. Dengan kita memandang orang iman itu mau doakan saya, nggak mau doakan saya. Orang iman itu kenal dengan saya, nggak kenal dengan saya. Bahkan orang iman itu sedang tengkar dengan saya, tetap gara-gara dia berkah tersebar bergelut. Akhirnya banyak titik temu dengan orang-orang beriman. Akan datang satu masa umat itu akan bersatu di bawah satu kepemimpinannya Imam Mahdi, kepemimpinannya Nabi Isa. Awal dari persatuan adalah dengan memahami perbedaan. Ini saya ini minta ketemunya sama-sama orang yang membawa la ilaha illallah, diresmikan oleh Allah di dalam Quran Allah, dalam firman-Nya Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Kalau Allah sudah meresmikan kita nggak terima, yang salah kita. Kita dengan seluruh orang yang membawa la ilaha illallah itu adalah bersaudara, sama-sama berkahi dirinya dan memberkahi dunia bahkan akhirat. Maka silaturahmi antar orang beriman ini kalau ditampakkan oleh Allah sebetulnya silaturahmi antar raja-raja besar, raja-raja surga yang sekarang lagi mampir sebentar di dunia. Dan nanti di akhirat sana para hadirin akan ada masa antar raja-raja surga diizinkan oleh Allah untuk saling ziarah menziarahi, saling berbicara bercengkerama, ngobrol macam-macam obrolan yang mereka suka. Orang yang di akhirat sana adalah orang yang di dunia ini. Maka kalau kita di dunia ini sudah biasa silaturahim, sudah biasa menyambung dengan orang-orang yang barokah, orang-orang beriman, maka harapannya para hadirin wal hadirat, ini bagian dari tanda kita ini nanti bagian dari penduduk surga. Di sana pun teruskan apa yang kita kerjakan di dunia, saling santap. Bahkan jadi kita sebagai orang beriman, hadirin hadirat yang dimuliakan, harus wajib meyakini kita ini sebetulnya satu keluarga, satu nasab, satu darah dari mbah Nabi Adam. Kita ini yang diterangkan tadi adalah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, persaudaraan karena sama-sama muslimnya, sama-sama badan dari Allah. Ada persaudaraan yang lebih luas namanya ukhuwah al-basyariyah, persaudaraan karena sama-sama manusianya dari kakek yang sama, yaitu mbah Nabi Adam. Maka selama saudara kita itu masih hidup, belum lepas nyawanya, walaupun dia sekarang belum beriman, maka kita berkewajiban untuk memikirkan bagaimana saudara saya bisa dapat hidayah. Kalau orang beriman, kita silaturahmi ini untuk menguat silaturahmi keimanan, meningkatkan mutu imannya, menyempurnakan dengan amal-amalnya, sampai orang-orang tidak beriman pun kita pikirkan supaya mereka balik lagi pada ajaran kakeknya Nabi Adam dan Nabi Nuh, supaya kita berjasa kepada mereka. Kalau orang jadi asbab hidayah iman para hadirin, para ulama mengatakan seakan-akan dia telah menghadiahi surga kepada orang tersebut. Orang itu memberikan sedekah atau memberikan hadiah satu keping roti ikhlas karena Allah, gara-gara itu dia bisa gagal masuk neraka. Bagaimana kalau dia sedekah surga utuh? Maka di dunia ini tidak ada pahala yang lebih besar melebihi orang jadi asbab hidayah orang lain, hidayah dari tidak beriman menjadi beriman.
Kalau orang jadi asbab hidayah dari sudah beriman menjadi beramal, minimalnya setiap amalan yang gara-gara dia beramal, minimalnya dia telah sedekah yang lebih mahal melebihi dunia dengan segala sesuatu. Karena satu amal para hadirin, untungnya, anugerahnya, pahalanya kekal abadi selama-lamanya. Dunia ini dengan segala kehebatannya, dengan segala kenikmatannya, itu akan berhenti suatu saat, akan punah suatu saat, akan meninggalkan kita suatu saat, atau kita akan meninggalkannya suatu saat. Maka kalau orang jadi asbab hidayah, jadi orang amalnya kurang atau memang belum amal, atau amalnya tambah dari asalnya 10 jadi 11, setiap amal para hadirin itu seperti dia sedekah melebihi dunia dengan segala sesuatu. Bagaimana kalau 2 amal? Bagaimana kalau 3 amal? Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW telah memberikan kesempatan kepada umatnya, telah memberikan kesempatan kepada umatnya, lakinya atau perempuannya, memberikan kesempatan kepada umatnya untuk dapat pahala sebesar-besarnya dengan diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang dia tahu dari kebaikan yang telah disampaikan oleh Nabi, walaupun hanya satu saja yang dia tahu, untuk dia sampaikan kepada yang lain supaya dia berkesempatan dapat pahala sebanyak bani mu'anni wal umatnya yang lemah, umatnya yang banyak kekurangan, oleh Nabi diizinkan, kalau kamu tahu satu ayat dari aku, sampaikan. Kita punya satu ayat, satu pelajaran agama, fadilahnya sholat umpamanya, fadilahnya baca Quran umpamanya, fadilahnya berdakwah umpamanya, fadilahnya berzikir umpamanya, kita sampaikan kepada satu orang. Andaikan orangnya tidak beramal pun kita dapat pahala karena sudah menyampaikan, ya salahnya dia nggak ngamal. Para ulama mengatakan kalau orang sudah menyampaikan agama kepada orang lain dengan cara yang benar, dengan hikmah, walaupun orang itu nggak ngamalkan, nggak terkesan dengan apa yang kita sampaikan, tetap kita dapat pahala. Apalagi kalau dia mengamalkan, pahalanya double. Setiap dia amal, pahala amal dia akan dikirim kepada kita tanpa mengurangi pahala kita. Kita tahu 2 fadilah kita sampaikan kepada setiap rumah, setiap orang yang kita kenal sampai seluruh dunia. Berapa keuntungan kita berapa? Di dunia ini banyak orang-orang yang dagang. Dagangnya, produknya yang ditawarkan tidak banyak, satu aja. Produk Suzuki ditawarkan 1 rumah, 2 rumah, akhirnya setiap rumah punya Suzuki. Berapa laba dia? Akhirnya seluruh dunia dapat beli Suzuki dari tawaran dia. Akhirnya berapa banyak keuntungan yang dia dapat. Maka kalau orang ingin cari pahala, sudah tidak punya alasan, tinggal berangkat, tinggal sampaikan, maka kita akan dapat pahala itu semua. Insyaallah semuanya. Sambil kita baca taklim lebih rajin lagi, supaya bahan-bahan dakwah kita, bahan-bahan majelis kita, bahan-bahan omongan agama kita tambah banyak. Akhirnya pahala kita tambah banyak, kemungkinan kita dapat keuntungan tambah banyak. Akhirnya kita ini seperti pabrik amal yang berjalan, yang buka pabrik di mana-mana, akhirnya dapat setoran pahala dari mana-mana. Kita kader anak kita kader istri kita kader suami kita untuk jadi dai yang menyebarkan agama ke seluruh alam. Akhirnya kita masuk bulan senyum-senyum, dapat kiriman dari pahala-pahala di seluruh alam yang telah kita sebarkan. Hadirin hadirat yang kami muliakan, kita semua akan mudah kalau kita lurus keyakinan kita. Penghalang orang dari amal, penghalang orang dari meninggal, penghalang orang dari istiqomah, penghalang terbesarnya adalah keyakinan yang kurang mantap. Allah berfirman, yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah telah memberikan hidayah kepada mereka dengan sebab iman. Kita ulang lagi bahwa yang menciptakan, bahwa yang menentukan, bahwa yang mengatur, bahwa yang memutus,
bahwa yang memiliki kita, yang memiliki rumah kita, yang memiliki alam semesta ini hanya satu, yaitu Allah. Dulu pernah terjadi satu keadaan, kita semuanya itu nggak ada yang kenal, nggak ada yang mengira akan muncul bentuk-bentuk yang sekarang hadir di majelis ini. Baik pun yang bicara ataupun yang mendengarkan pembicaraan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Pernah terjadi pada setiap manusia. Dulu tuh dia sama sekali nggak ada yang nyebut dia, memang dia nggak ada. 50-an tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu, insya Allah dari kita ini banyak yang belum ada yang ngira akan ada orang yang namanya kita, bentuknya seperti kita, hidungnya seperti kita. Ya, memang kita belum ada. Kita kok bisa ada itu ceritanya begini. Sampai orang tua kita kalau kita tanya, oh nggak tahu ya, tiba-tiba, nggak ada tiba-tiba, nggak ada kebetulan, itu semuanya dalam perencanaannya Allah, dalam kehendak Allah. Maka kita rasakan lagi, kita ini miliknya Allah yang diberi tugas untuk selalu dalam ridhonya. Maka selepas kita beriman bahwa segalanya milik Allah, itu menuntut satu sikap. Berarti apa-apa harus izin dengan yang punya. Pertama kali yang kita punya atau kita rasa kita punya ya badan kita ini titipan dari Allah, yang dititipkan oleh pencipta kita, yang punya kita kepada kita untuk dikelola sesuai ridhonya Allah. Maka langkah pertama perizinan itu kaitannya dengan diri kita. Ya Allah, maka ini adalah ciptaan Engkau, anugerah dari Engkau, bukan dari Engkau. Saya izin untuk saya gunakan untuk begini. Tentu kita tidak akan berani izin untuk kita gunakan untuk maksiat. Akhirnya matanya kan kuping saya untuk dengarkan Quran, tentu Allah akan mengizini, maka kita dengarkan. Untuk dengarkan pujian, tentu Allah enggak meridhai, maka kita tidak jadi. Menggunakan mulut begitu juga, menggunakan penciuman juga begitu juga, menggunakan kaki kita begitu juga, menggunakan tangan kita begitu juga, jari-jari kita begitu juga, bahkan menggunakan pikiran kita begitu juga, bahkan menggunakan hati kita begitu juga, bahkan menggunakan cinta kita begitu juga. Akhirnya zahir batin kita menjadi tertata karena tertatanya iman. Itulah yang dikatakan para ulama, dinukilkan dari mafhum sekian banyak hadis, man 'arafa nafsahu 'arafa rabbah. Siapa yang kenal dengan dirinya, dia akan kenal dengan Tuhan. Diri kamu itu ciptaan Allah, diri kamu itu titipan dari Allah, diri kamu itu adalah hambanya Allah. Maka penggunaan diri kamu harus sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Laksanakan yang diperintah dan jauhilah yang tidak. Di antara yang diperintah oleh Allah adalah meninggalkan pelanggaran yang zahir maupun pelanggaran yang batin. Wa daru zahirul itsmi wa batin. Tinggalkanlah oleh kalian dosa yang tampak mata dan dosa yang tidak tampak. Suudzon pada orang beriman tanpa ada bukti, kemudian merasa lebih baik, nggak tampak semua, membanggakan diri, nggak tampak semua, nggak ridho dengan takdir, nggak tampak semua. Itu amalan-amalan dalam. Cinta kepada yang tidak dicintai, ini amalan dalam semua, nggak tampak. Maka pelanggaran zahir kita tinggal, pelanggaran batin kita tinggal. Insyaallah semuanya Insyaallah. Kemudian selepas itu iman kita teruskan selepas mata diri kita mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Kemudian kita kembangkan untuk interaksi, untuk muasyarah dan muamalah dengan makhluk-makhluk Allah, sama-sama manusia ini. Manusia-manusia yang beriman, yang diantaranya adalah tetangga kita, yang diantaranya adalah istri kita, yang diantaranya anak kita, makhluk-makhluk yang mukallaf. Maka setiap kita mau buat apapun dengan mereka, baik pun janjian kerja ataupun janjian menikah atau memang sudah suami istri, kita izin dulu kepada Allah. Ya Allah, ini istri saya, ini adalah hamba Engkau yang Engkau titipkan pengelolaan rumah tangga kepada saya.
saya minta izin untuk nyuruh istriku buat sambal. Izin dulu. Saya izin untuk nyuruh istriku apa itu takjak meluyur yang nggak jelas tujuannya. Juga istri melihat suaminya, ya Allah, suamiku adalah hamba Engkau yang telah Engkau titipkan kepada keluarga kami dari suami saya. Ya Allah, saya minta suami saya untuk belikan mobil walaupun hasilnya Allah. Umpama, akhirnya nggak berani. Untuk mobil pada suaminya belum ke situ itu akhirnya kan jadi ngawur, ambil sana ambil sini, yang penting mobil jadi gara-gara cintanya pada istri. Umpama. Suaminya membenarkan imannya dan amalnya, zahir batinnya, istrinya juga. Hadirin hadirin yang kami muliakan, Imam Ghazali mengatakan semua kebaikan, semua teori-teori kebaikan, baik pun imannya atau amalnya, itu tidak akan wujud dalam kenyataan sebelum kita ada praktek dalam kehidupan 24 jam. Kurikulum di madrasah, di sekolahan telah ditulis, ini Pak Karno hadir masuk SMP ditulis di dalam tembok. Itu tidak akan jadi sekolahan sebelum ada praktek, ada kelas, ada guru, ada jam pelajaran, kapan masuknya, kapan pergantian jam, baru wujud menjadi kerja nyata, bukan kerja tulisan. Maka ketakwaan itu baik pun melaksanakan perintah atau larangan tidak akan wujud dalam kenyataan sebelum dipraktekkan dalam hidup. Pagi ini program saya apa yang diridhoi Allah? Siang apa? Sore apa? Lepas asar apa? Lepas maghrib apa? Lepas isya apa? Kita programkan dan kita praktekkan sampai terpastikan kita semua ini dalam ridhonya Allah. Akhirnya kapanpun dapat pahala, kapanpun untung, kapanpun dapat rahmatnya Allah, kapanpun wafat husnul khatimah. Kita ini hidup sudah lama para hadirin. Yang tersisa tentu saja sudah tidak lama, tidak seperti sehari yang lalu, tidak seperti setahun yang lalu, apalagi 10 tahun yang lalu. Sudah tambah dekat dengan akhirat. Maka kita tata lagi kehidupan kita dengan menata waktu kita. Para ulama mengatakan al-waktu huwal hayat. Waktumu itulah hidupmu. Kalau waktunya orang itu untuk agama, berarti dia ini orang agamis. Kalau waktunya untuk nganggur, berarti dia ini pengangguran. Kalau waktunya untuk tidur, berarti dia ini tukang tidur. Kalau waktunya semuanya untuk dunia, berarti dia ini manfur dunia. Maka sebetulnya diri kita itu siapa, beragama atau belum, dalam keuntungan atau belum, bisa kita lihat penataan waktu kita. Kalau acak-acakan, berarti hidup kita ini acak-acakan. Kalau hidup kita ini nggak ada programnya, berarti kita ini hidup kita ini nggak terprogram. Maka kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi kita tata waktu untuk ngaji, waktu untuk wirid, waktu untuk cari rezeki yang halal, waktu untuk perjuangkan agama, waktu untuk menyempurnakan yang wajib, kemudian memaksimalkan yang sunnah, waktu untuk meluruskan muamalah transaksi-transaksi, waktu untuk meluruskan muasyarah pergaulan yang diridhai oleh Allah, waktu untuk membiasakan diri meninggalkan yang haram, meninggalkan gunjing, meninggalkan adu domba, meninggalkan suudzon kepada orang beriman. Ini kalau nggak kita programkan, kita ini tiba-tiba kedatangan tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan sinten? Aku Israel. Loh kok ujung-ujung teko nggak ngomong-ngomong, lo dari moto amalan, salahmu. Aku harus teko gak bisa mundur. Maju terus cabutnya. Setiap hari minimal malaikat Israel melihat kita 5 kalian, bahkan lebih dari itu. Ini waktu nih daftarnya terkoboku, semuanya dipantau. Lewat, lama-lama sudah jatahnya, tinggal cabut. Kelewat tetangga kita, lewat keluarga kita, lewat ayah kita, lewat kenalan kita, lewat pada orang kita tidak kenal. Ternyata suatu saat tepat pada kita. Dan suatu saat itu kapan? Tidak ada yang tahu para hadirin. Maka karena yang tidak ada yang tahu dan itu pasti, maka kita 24
jam, bagaimana selalu dengan ridhonya Allah. Orang itu untuk ketidakpastian aja siap korban habis-habisan. Buka toko, cari modal, cari utangan, padahal dia nggak tahu toko itu nanti laris apa tidak, dia nggak tahu, tapi begitu semangat. Buka lahan di luar Jawa, lahan baru sekian luasnya, dia nggak tahu nanti tengah-tengah buka lahan ada masalah apa tidak, lepas ditanami nanti juga bisa tumbuh apa tidak, lepas tumbuh bisa panen, dia nggak tahu. Begitu semangat. Lah mati itu kita tahu pasti datang pada hati ini. Kenapa kita nggak serius? Mati itu pasti. Untuk ketidakpastian saja kita begitu serius, bagaimana untuk yang pasti? Mestinya keseriusannya lipat-lipat pada hati. Kita pergi ke toko untuk buka toko harian, belum tentu ada yang beli aja kita begitu semangat. Bagaimana dengan kematian yang pasti datang pada kita, dengan waktu yang tidak kita tahu? Maka walaupun kita berangkat di toko, mulutnya tomat kami wirid terus, hatinya tawajuh kepada Allah, sepertinya berangkat ke toko, ternyata amal agama di toko. Sepertinya berangkat ke kantor, tapi amal agama di kantor. Sepertinya berangkat ke sawah, ternyata sekali cangkul, subhanallah, cangkul kedua, alhamdulillah, cangkul kita baca sholawat, ternyata daftar jadi walinya Allah. Tengah-tengah nyangkul kami sekian, ternyata jantungnya macet, husnul khotimah. Begitu itu. Agama tidak mengajarkan kita untuk meninggalkan pekerjaan, meninggalkan sawah, meninggalkan toko, tetapi menuntut kita dimanapun selalu dalam ridhonya. Boleh semuanya dikerjakan, tapi jangan lupa kamu di situ itu hamba Allah. Praktekkan yang diridho Allah. Kalau itu nggak diridho Allah, ya harus kita tinggalkan. Nanti kalau kita su'ul khatimah waktu kita dalam tidak ridhonya Allah, mati hanya sekali dan sekali pun nggak bisa diulang. Insyaallah kita semuanya niat. Maka kita atur nisab kita untuk berjuang, nisab kita untuk berzikir, nisab kita untuk iktikaf di masjid, nisab kita untuk menambah pengetahuan agama, nisab kita untuk macam-macam peningkatan dalam urusan kehidupan kita biar selalu 24 jam dari dunia. Kata para pendidik, para hadirin, semua program di dunia ini yang tidak ada targetnya itu tidak serius. Ada orang katanya mau nikah, kapan kamu nikahin aku, kapan lamaran, kapan berarti nggak serius. Kamu nggak rasa kapan nanamnya, kapan pengairannya, kapan rapotnya, kapan jadi petani gendeng, petani nggak serius. Orang ngapalkan agama, kapan berangkat ke masjid, kapan berjuangnya, kapan, berarti ngamalkan agama ini memang belum serius. Saya ini ikhlas-ikhlasan, nggak usah ada target. Semua yang tidak ada target, orang-orang dunia pun menganggap itu lelucon. Urusan dunia yang sementara nggak ada target itu lelucon. Nyawa nggak ada targetnya panen itu lelucon. Buat kolam ikan nggak ada targetnya panen kapan itu lelucon. Buat toko kapan bukanya, kapan tutupnya, nggak ada daftarnya itu lelucon. Itu main-main. Ingin amal agama ini serius. Masa kita urusan dunia aja serius? Ada waktunya berangkat, ada waktunya pulang, ada waktunya usaha peningkatan, ada waktunya cari modal, ada waktunya membalikan modal, ada waktunya mengembangkan modal. Ada urusan agama yang permanen kita tidak serius. Soalnya kita semuanya niat insyaallah. Maka itu semua kita mengeluarkan waktu, semuanya insyaallah niat insyaallah. Baginya semuanya dan itu semuanya adalah anugerah dari Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا اللهم سددنا
mudahkanlah urusan kami. Ya Allah, tunaikanlah hajat-hajat kami. Ya Allah, sihatkanlah ya Allah, sembuhkanlah ya Allah penyakit kami, penyakit zahir maupun penyakit yang batin. Ya Allah, bayarlah hutang-hutang kami ya Allah, hilangkanlah kesempakan kami ya Allah. Ya Allah, anugerah yang pernah Engkau berikan kepada Hamba yang saleh salihah berupa kemudahan akhirat, kemudahan dunia, keputusan yang lurus ya Allah. Berikanlah anugerah itu kepada kami, kepada keluarga kami, kepada akhirat dan dunia kami ya Allah, dan segala urusan kami dan ahli kampung kami dan pesantren kami dan yang semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Tidak terkecuali keluarganya, segala urusannya akhirat dan dunia ya Allah. Ya Allah, keburukan yang Kau jauhkan dari hamba-Mu yang saleh salihah ya Allah, jauhkanlah semuanya dari kami, dari keputusan langkah-langkah kami dan segala urusan kami dan negeri kami ya Allah, dan untuk tempat kami ini ya Allah, desa kami ya Allah, negeri kami ya Allah, dan umat Islam di mana saja mereka berada ya Allah, dengan berkahnya seluruh hamba-Mu yang beriman ya Allah, dengan berkahnya seluruh hamba-Mu yang saleh ya Allah, dengan berkahnya para ulama ya Allah, dengan berkahnya para aulia ya Allah, dengan berkahnya para a'immah ya Allah, dengan berkahnya para muhadditsin ya Allah, dengan berkahnya ya Allah wali songo ya Allah, dengan berkahnya para anbiya ya Allah, dengan berkahnya para rasul ya Allah, dengan berkahnya ulul azmi minar rusul ya Allah, dengan berkahnya sayyidul anbiya wa rusul ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami tadi ya Allah. Tanpa rintangan, murni anugerah-Mu ya Allah. Jadikanlah majelis ini barokah untuk kami, untuk tempat ini ya Allah, untuk kampung ini dan untuk umat seluruh alam ya Allah. Jadilah sebab datangnya hidayah untuk kami dan untuk umat seluruh alam ya Allah. Innaka ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.